Keterangan dari panel kontrol ABF itu mulai dari indikatornya ini RST itu adalah menunjukkan sumber dari PLN itu ketiga fasanya itu komplit. Kemudian jika ini lampu ini cooling menyala, berarti proses pendinginan berjalan. Kemudian lampu defrost menyala, berarti mesin sedang proses defrost, artinya pencairan bunga es yang ada di dalam evaporator. Nah, di sini ada beberapa indikator alarm, yang salah satunya overload, terus ini high low, motor protector atau oil fail. Nah, jika terjadi overload itu bisa ditekan atau di reset di ini atau ini. Itu. Semua, Pak. Semua, jadi semisal nanti terjadi overload, kita kan nggak tahu yang mana tuh yang overload. Sebenarnya ini kan salah satu mengalami overload, itu mesin akan mati. Lah, tapi mana yang overload kita kan nggak tahu. Ketika kita tekan 1, 2, 3, kemungkinan pas ini semisal dia langsung hidup, oh berarti yang ini yang bermasalah. Ini coba disimulasikan, dihidupkan dulu. Ya, ini berarti sudah jalan on. Ini semisal sudah jalan, kita akan coba overloadkan. Ini ada tes manualnya. Nah, overload. Di sini overload nyala. Overload nyala. Yang harus dilakukan itu untuk menekan ini. Semisal yang mana ini yang overload kan nggak tahu, Pak. Bisa ditekan yang ini. Oh enggak. Oh enggak. Enggak. Oh jalan. Oh berarti yang ini yang masalah. Gitu. Begitu juga dengan yang lainnya. Terus untuk defrost, ini high low. Kalau lampu high low menyala, itu penyebabnya tekanannya terlalu tinggi, bisa, atau tekanannya memang nggak ada, habis. Semisal ada kebocoran, terus nggak terdeteksi, nggak ketahuan, tahu-tahu mesin mati, tapi lampu ini nyala. Nah, lampu itu nyala nanti berarti yang harus di reset itu ini. Oh ini auto semua. Nah ini kebetulan ini auto ini Pak. Biasanya di sini ada resetnya, cuman ini auto. Jadi
Kalau di posisi tadi lampu HPLP menyala, tapi ini tekanannya di sampai lebih dari 350, nanti dimatikan saja biar nanti sampai tekanannya rendah, turun pasti nyala kembali, gitu. Kalau udah naik terus ya? Ya. Dinginkan sudah ya? Ya, nanti nyala lagi. Ini akan nyala sendiri otomatis yang ini. Low sama, ini otomatis. Nah, ini oil file, Pak. Ini oil file ini berarti penyebabnya itu oli nggak naik, oli kompresor nggak naik, atau olinya habis, atau filter olinya buntu, kotor. Jadi oil ini. Nah, untuk meresetnya itu di kompresor sini. Ya, nanti dilihat level olinya. Kalau ada olinya, semisal ada olinya, ini kan level minimumnya sekian. Level minimumnya sekian. Tapi maksimalnya di sini. Maksimalnya di sini. Semisal ini habis, itu mesin akan mati karena kalau jalan nanti mesinnya rusak. Itu tadi posisinya oil file. Untuk meresetnya ini. Macetnya ini. Jadi ngereset dipencet aja. Gitu. Tapi untuk ngereset ini itu harus nunggu dulu, harus nunggu sekitar ya 10 menitan. Kalau enggak nanti kembali lagi. Nanti dipencet gitu. Dipencet aja, dipencet. Selama 10 menit. Enggak, dipencetnya satu kali aja. Pencet satu kali. Tapi itu enggak akan nyantol kalau enggak ditunggu dulu. Maksudnya nunggu. Kalau langsung enggak bisa. Enggak bisa. Karena panas, Mas. Ya, karena panas. Oh, ya. Karena panas, nunggu dingin dulu kurang lebih sekitar 10. Ya, 10 menit baru dipencet. Pencet. Saklar listrik dulu. Ya, betul. Panas, listrik enggak bisa langsung. Ya. Dulu. Betul. Nunggu mesinnya udah mati, tunggu dingin dulu. Nah, itu. Tapi kalau nanti hidup kok terjadi lagi berarti ada masalah di mesinnya, olinya. Level oli kurang, atau filter olinya buntu, kotor, atau pompa olinya mungkin yang nggak kuat pompa. Gitu. Jadi resetnya di situ. MCB-nya ini harus dilihat ya, semisal nanti jenengan salah satu mati, lihat ini. Terus ini kalau salah satu anjlok ya mesin mati. Oh iya. Ya, ini kan kontrolnya nih, kontrol tegangannya. Semisal ada drop dari PLN, sini nanti nggak nyala. Atau nyalanya merah kalau nggak salah itu. Yeah. Kalau mati salah satu juga mati. Nah, kalau ini mati satu, ya semua mati. Yeah. Karena nggak boleh kalau 3 pas harus jalan semua. Gitu. Tapi kalau jenengan nanti mati ya, pertama ngecek ke ini dulu. Yeah. Ke sini, kemudian dalamnya MCB dulu. Terus tadi nyalanya apa? Overload ya, tadi overload. Yeah. Semisal OPC, ya tadi OPC-nya gitu. Jadi kalau misalnya ini lampunya misalnya mati semua, atas ada yang mati, kemungkinan dari PL-nya anjlok gitu ya? Ya, bisa jadi, atau dari MCB toh, MCB depan sana pusat. Oh ya. Nah, bisa jadi masalahnya kelistrikan di luar lah maksudnya ya? Gitu. Itu aja sih kontrolnya, maksudnya kalau ada masalah itu aja. Cuman yang paling krusial itu di oli. Oli, ya, harus dicek gitu ya. Oli. Nanti kalau oli ngeceknya gimana, Pak? Di kacanya situ bisa. Semisal level olinya ada. Yeah. Tapi kok OPC berarti bisa dari filter olinya yang buntu. Ini motor protektor. Jadi sebenarnya ini pengaman ini itu ada di kompresor. Jadi kalau kompresornya panas, ini nyala, kemudian mesin mati. Ini toh area motor ini tidak boleh panas. Oh ini. Iya. Area motor tidak boleh panas. Ini tidak boleh panas. Kalau cuman anget ya normal. Namanya kerja itu pasti anget, keringat ya kerja. Terus sama ini ya, kalau biasanya itu kalau barang masih basah, sing masuk itu basah. Terus di sini tuh blocking es ya Pak. Biasanya itu blocking, ada es batunya sini. Ya, kalau cuman seputar ini es batunya, seputar ini itu enggak masalah, masih boleh. Tapi kalau gitu ya, tapi enggak boleh membungkus ke bawah itu enggak boleh. Oh, enggak boleh ke bawah, cuman atas. Cuman atas ini aja gitu. Nah, itu nanti bisa jadi indikator jenengan. Kalau sudah sampai ngeblok banyak banget itu nanti di depros manual aja.
Nah, defrost manual itu berarti kalau di sini sampai ngeblok berarti di dalam udah banyak bunga esnya. Oh. Jadi ini semisal ini posisi on. Ya. Posisi on. Defrostnya nggak nyala ya kemungkinan ya. Ini kan ini coba. Nah, untuk defrost manual itu tekan panah atas, ditekan tahan. Tekan tahan gini. Akan turun gitu ya. Nah, ini nggak bisa. Ini nggak bisa defrost kan? Karena suhu di dalam itu panas. Iya, tahu, paham. Gitu. Kalau dia dingin, pasti mau defrost. Oh ya. Nah, sekarang coba saya turunkan dulu ininya. Maksudnya untuk pengujian aja. Ini saya buat di 35 lah kurang lebih di dalam itu. Jadi seakan-akan ya. Ini saya buat suhu kerja. Oke. Nah, jadi untuk defrost manualnya jenengan cuma cukup nekan ini aja. Tekan tahan. Tahan. Nah, defrost. Oh ya, defrostnya nyala. Ya, jadi lampu defrost nyala. Ini kedip. Itu, tapi mesin itu mati. Kompresornya mati. Jadi ini biarin aja nanti. Pada saat defrost ini mati. Mati. Ya. Biarin aja. Itu nanti start otomatis. Ya. Nggak usah di apa? Otomatis Ya, otomatis jalan sendiri nanti selesainya berapa ini enggak udah sesuai settingan yang di setting tadi. Itu tadi defrostnya seperti itu. Karena kan kalau pembekuan itu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti kalau barang yang masuk terlalu banyak uap airnya itu kan cepat ngeblok, Pak. Cepat ngeblok. Nah, kalau semakin sering diperhatikan, nanti efeknya ke pembekuannya lebih cepat. Oh iya. Gitu. Jadi efektif listriknya. Kalau udah beku di dalam udah ngeblok dibiarin terus tuh nggak turun-turun, ya kerjanya ya sia-sia. Ya. Mending di defrost manual. Kalau ABF gitu. Itu aja sih, Pak. Kalau untuk keseharian nanti jenengan cara memantaunya seperti itu. Semisal nanti terjadi kebocoran, ini ditutup ya, putar ke sini. Putar ke sini. Ya, kencengin di sini. Nanti kan ini memendek. Masuk, tutup. Ya, terus yang ini. Tapi mesin matikan dulu ya. Ya, oh ini support. Nah, Oh ya, ini diputar ke kanan, tutup. Yang ini jalan ke dalam. Nah, ke dalam. Ini dalam. Iya, ke dalam. Jadi kalau nanti ada kebocoran, jenengan tutup ini, terus ini ya. Tutup ini ya, ini, ya itu. Tapi mesin dimatikan dulu. Ya. Mesinnya dimatikan dulu. Terus keran-keran ini tutup semua. Ya, maksudnya untuk ya penutupan tadi untuk apa? Jadi nunggu teknisi datang itu jenengan nggak buang sia-sia.